di surat Al-Asy'ara ayat 69 sampai 103 terdapat banyak pelajaran. Di situ insya Allah dalam kesempatan yang terbatas ini kita sampaikan beberapa hal tentang itu di dalam surat Asy-Syu'ara 69 sampai 103 itu. Yang pertama saya sampaikan di tengah-tengahnya di ayat 88 dan 89. Yang mana sebelumnya ada dialog atau pembicaraan Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Kalau mungkin selama ini atau kemarin-kemarin saya agak lupa, rekamannya juga saya cari-cari masih belum ketemu. Mungkin saya menyampaikan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan raja, itu saya ralat bahwa ini adalah dialog Nabi Ibrahim dan umatnya, salah satunya dengan bapaknya juga. Yang saya pandang untuk perlu disampaikan pertama-tama adalah ayat 88 dan 89. Yang 87 disampaikan, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, janganlah engkau hinakan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan itu? Yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana di hari itu harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali yang menghadap Allah, datang kepada Allah membawa qalbun salim, membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Ibnu Katsir menjelaskan, meskipun kita mempunyai anak sebanyak semua penduduk bumi ini adalah anak kita, seluruh isi bumi ini, bumi dan seluruh isinya ini berupa emas adalah harta kita. Anak dan harta itu kita persembahkan kepada Allah untuk menebus agar Allah membebaskan kita dari azab Allah. Tidak bisa, nggak bisa menebus, nggak bisa menyuap Allah agar kita dibebaskan mungkin seperempat hari, setengah hari aja dari azab neraka. Nggak bisa. Kalau Allah menghendaki kita masuk neraka, ya masuk, nggak bisa diubah. Makanya kita perlu membawa qalbun salim agar kita dalam menghadap Allah tidak masuk neraka. Kalau kita seharusnya masuk neraka, meskipun kita menyuap Allah dengan seluruh orang di dunia ini, kita jadikan tebusan dengan harta emas sebesar bumi dan seluruh isinya ini berbentuk emas milik kita, harta kita berikan kepada Allah, tidak bisa status kita sebagai ahli neraka itu nggak bisa mengubahnya. Jamaah salat jamaah rahimakumullah, qalbun salim itulah yang kita bawa, hati yang selamat, hati yang bersih, itulah yang kita bawa agar kita selamat dari siksa Allah di hari akhirat nanti, sebagaimana tubuh kita, sebagaimana fisik kita, hati juga mengalami 3 kondisi. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sehat adalah hati yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit adalah hati yang dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Hati yang terjangkiti penyakit-penyakit hati. Salah satunya yang besar adalah syirik.
Riya, sombong. Apa sombong itu? Menolak kebenaran, menghina manusia. Penyakit-penyakit hati banyak. Hati yang mati adalah hati yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang kafir, menolak kebenaran, menutupi hatinya dari kebenaran. Kafaro, yakfuru, kufron, menutup. Ada tutup di hatinya. Kebenaran, ilmu, hidayah itu ditolak karena hatinya sudah tertutup dari masukan, dari petunjuk. Merasa dirinya sudah pas, merasa dirinya sudah mapan. Jalan hidupnya, akidahnya, keyakinannya sudah mapan, nggak bisa diubah, nggak bisa diberi masukan, nggak bisa diberi petunjuk. Itu kafir. Nah, itu hati yang mati. Kita kalau menjaga kesehatan agar tidak kena COVID-19, selalu menjaga imunitas, olahraga yang cukup, berjemur, sering minum air panas, minum vitamin, mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, menjaga jarak, pakai masker, macam-macam. Itu menjaga imunitas fisik kita agar tidak terserang penyakit, agar fisik kita sehat. Begitu juga hati, harus selalu dijaga. Kalau menjaga fisik kita dari penyakit, mencegah penyakit masuk ke fisik kita, kita jaga setiap hari. Aktivitasnya setiap hari, imunitas yang kita terapkan itu, mengkonsumsi macam-macam itu tadi, beraktivitas macam-macam itu tadi, setiap hari. Enggak sebulan sekali atau setahun sekali, enggak, setiap hari. Begitu juga kita menyehatkan diri kita, menyehatkan hati kita dari penyakit hati juga setiap hari. Kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, tombol hati itu menyampaikan tombol hati itu 5 sak warnane. Salah satunya maca Quran isakno sak maknane. Salah tiganya wong kang soleh kumpulono. Apa tadi? Apalagi itu. Salat wengi ingkang suwe, zikir wengi ingkang suwe, salat wengi lakonono. Nah, begitu itu menyehatkan hati, menjaga agar hati tidak sakit, menjaga agar hati tidak sombong, menjaga agar hati selalu tawadhu, menjaga agar hati selalu berakhlak dengan akhlak yang bagus. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Qalam ayat 4. Engkau ya Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah di riwayat Imam Muslim menyampaikan kesempurnaan iman seseorang yang paling sempurna adalah akhlaknya yang paling sempurna juga. Akhlak yang sempurna itu berbanding lurus dengan kesempurnaan. Semakin jelek akhlak seseorang, semakin jelek juga, semakin tidak bermutu juga imannya. Maka kita harus menjaga akhlak kita agar iman kita juga terjaga. Harus selalu memperbarui iman kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Sering-sering kita ucapkan itu dengan hati, mengucapkannya itu dengan keyakinan bahwa tiada ilah, tiada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dipatuhi, tiada yang ditaati, tiada yang dicintai, tiada yang diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya, banyak orang yang mengikuti teman-temannya, diatur oleh teman-temannya. Kalau jadi pejabat, umpama jadi bupati, ada ustadz punya gawe, punya hajat, ditangkap di penjara, mengerahkan polisi-polisi, kodem-kodemnya untuk memenjarakan ustadz itu. Tapi untuk pencitraan dirinya, dia mengadakan kerumunan di tempat yang lain. Begitu itu karena mungkin diatur oleh
teman-temannya, ikut teman-temannya. Nggak sadar, teman-temannya nggak sadar bahwa itu pagar makan tanaman. Kenapa begitu? Ya mungkin karena sakit hati, sombong, menolak kebenaran, sehingga ustadz-ustadz yang berjenggot itu, yang sering ceramah-ceramah itu, wis dilebokno penjara aja, gak ngomong aja. Mungkin begitu, sombong, menolak kebenaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu. Padahal dirinya sendiri juga melanggar aturan yang dia buat sendiri. Protokol kesehatan, mengadakan kerumunan, dilanggar. Nah, begitu itu, ikut teman. Cinta kepada teman. Jejaknya teman diikuti. Nah, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, meyakini, memantapkan dalam hatinya, tiada yang diikuti, tiada yang dipatuhi, tiada yang dicintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Seperti kesehatan fisik kita, bertambah dan juga berkurang. Iman kita bisa bertambah bil ta'ah dan berkurang bil maksiat. Kalau kita sering-sering taat, selalu taat, insyaallah iman kita selalu bertambah. Iman itu apa? Tasdiqur Rasul fi ma ja'a bihi an rabbih. Membenarkan berita Rasul dari Rabb-nya, dari penciptanya. Maka kita perlu selalu menjaga iman kita agar iman kita selalu sehat. Dengan harapan kalau iman kita selalu sehat, menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Berikutnya di surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81 diinformasikan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya dalam dialog itu, yang kamu sampaikan, yang kamu sembah, yang kamu ibadahi itu musuhku, kata Ibrahim begitu. Selain Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin itu? Yaitu orang yang yaitu yang menciptakanku dan memberi petunjukku. Kita ini diingatkan lagi bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti paham Darwinisme yang mana manusia ini berubah-ubah dari monyet, sebelum monyet dari ikan. Nah itu ujung-ujungnya nggak ada penciptanya. Nah, kita yakin bahwa alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberi makan kepadaku dan memberi minum. Sekedar makan dan minum, sekedar garam saja kita bergantung kepada Allah. Kalau kita ditakdirkan Allah tidak bisa makan garam, ya enggak makan garam. Kita watuk saja sedang sehat, kita ingin batuk, enggak bisa. Karena ditakdirkan Allah sehat. Kalau kita ternyata batuk 10 hari umpamanya, kita dalam hari kelima ingin sehat, sembuh dari batuk, nggak bisa. Karena ditakdirkan Allah batuk selama 10 hari. Kalau kita membatuk-batukkan diri, sehat itu namanya, bukan batuk. Kalau pas sehat, begitu. Dilanjut. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Kita harus meyakini bahwa Allah mengatur detail-detail kehidupan kita. Kita sedang jadi RT, sedang jadi takmir, sedang jadi khotib, sedang berkhutbah seperti saya khutbah sekarang ini. Ya, memang 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi sudah ditakdirkan bahwa saya sekarang khutbah di sini di waktu ini. Enggak bisa diubah-ubah, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan harapan orang-orang masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita
pelajari, untuk menjadikan pelajaran bagi kita agar selalu menjaga keimanan kita dengan harapan di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, qalbun salim.